Ya Allah, berilah kesempatan juga kepada kedua orang tua kami. Ya Rasulullah, berilah kesempatan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kedua orang tua kami bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan kau haramkan surga bagi kedua orang tua kami. Mereka sangat berjasa bagi kami, kedua orang tua kami, ya Allah. Terkadang mereka telat sholat mereka, ya Allah, sebab kami, ya Allah. Kami baru mengetahui, ya Allah. Masukkan mereka surga duluan daripada kami. Orang tua kami bukan orang alim, ya Allah. Bukan orang soleh, tapi mereka berjasa kepada kami, ya Allah. Kami sering membentak mereka, ya Allah. Kami sering melawan mereka, ya Allah. Kami sering menyakiti hati mereka, ya Allah. Masukkan mereka surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ibu kami, ya Allah, masukkan surga bersama Sayyidah Khadijah, bersama Sayyidah Fatimah Zahra, ya Allah. Ya Rasulullah, anak-anak kami, ya Allah, di zaman sekarang, ya Allah, kami penuh ketakutan, ya Allah. Kami takut meninggalkan mereka, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Di zaman saat ini, ya Allah, jaga anak-anak kami, ya Allah. Kami penuh ketakutan, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar dan begitu agung, yaitu di masjid yang kita cintai ini kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa solawat, salat yang kita lakukan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa membaca solawat, khutbah Jumat dan pahala salat Jumat tidak akan sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa membaca solawat, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini begitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah yaitu perjalanan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal kelahiran beliau sampai yaitu beliau wafat berpindah alam dari dunia ke barzakh. Semoga solawat yang kita baca, semoga doa yang kita baca, semoga zikir yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hati kita tambah lembut, tambah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang badui pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, maka badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kapan tibanya hari kiamat? Maka sahabat yang di belakang tersebut mengatakan kepada seorang badui tersebut, "Qasir sauta, kecilkan suara engkau wahai badui. Jangan engkau mengangkat suara di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena para sahabat tidak satu pun berani mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul adalah guru mereka. Maka badui tersebut mengangkat suara, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Hai badui, apa yang kau siapkan dengan datangnya kiamat ya wahai badui?" Apa kata badui tersebut? "Ya Rasulullah, saya ini amal saya sedikit, ibadah saya sedikit, tidak ada amal yang begitu banyak. Akan tetapi
yang saya siapkan kepada diri saya sendiri, mempersiapkan ajal, yaitu mahabbah saya, rasa cinta saya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut berpisah kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, al mar'u ma'a man ahab. Allah akan mengumpulkan seseorang dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia senang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda orang suka terhadap seseorang sering-sering menyebut namanya dia. Ketika kita suka dengan seorang perempuan, kita senang mendengar namanya disebut, dan bahkan kita senang membicarakan nama-namanya dia. Tanda seorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut senang sekali, bahkan sebagian mereka menangis membicarakan tentang hadis tersebut, lalu keluar kepada sahabat-sahabat yang belum hadir di majelis tersebut, keluar kepada sahabat-sahabat yang belum hadir di Masjid Nabawi pada saat tersebut. Mereka mengatakan, Rasul mengatakan, almar'u ma'aman hab, Allah akan kumpulkan bersama orang yang kita cintai. Karena semua sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari tersebut kata sahabat, seperti hari raya bagi kami karena kami semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun sahabat tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang sahabat dimasukkan ke penjara, lalu disiksa hampir meninggal, hampir mati, tidak diberikan makan oleh seorang kafir Quraisy. Lalu orang kafir tersebut ketika itu datang kepada di penjaranya tersebut, mengatakan kepada orang Islam tersebut, "Hei fulan, apakah engkau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sambil dengan rasa sakit dia mengatakan, "Benar, saya adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Ada apa?" Apa katanya seorang kafir tersebut mengatakan, "Bagaimana kalau posisi engkau sekarang digantikan dengan Muhammad? Apakah engkau mau apa tidak?" Apa kata sahabat tersebut membuka matanya, "Sekarang wahai orang kafir, seandainya Rasul sedang berjalan lalu kaki beliau sedang ditusuk dengan duri, aku tidak ridho seumur hidupku pada saat tersebut, apalagi menggantikan posisiku pada saat sekarang ini." Itulah cintanya para sahabat. Senangnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi segalanya, melebihi harta, anak, keluarganya. Bahkan mereka mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah tersebut seorang laki-laki berkhidmat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul hendak mengambil air wudu. Pada saat tersebut beliau yang mengambilkan air wudu. Lantas Rasul berwudu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu? Doa yang sangat mustajab. Rasul mengatakan, "Hai Rabi'ah, sal, minta apa yang saya mau doakan kepada engkau ya wahai Rabi'ah." Apa katanya Rabi'ah? "Murafataka fil jannah ya Rasulullah." Saya pingin bersama engkau di surga ya Rasulullah. Aku takut di dunia kumpul tapi di akhirat enggak jumpa sama engkau. Itu yang saya takutkan wahai Rasul. Huwa dzaka, enggak ada yang lain? Apakah enggak ada yang lain? Apa kata Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Itu saja ya Rasulullah, enggak ada yang saya minta lain. Maka didoakan pada saat tersebut agar dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini yaitu bantu saya bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Subhanallah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di akhir hayat beliau, 124.000 para sahabat hadir. Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah saya orang yang pernah menzalimi engkau? Maka mari maju balas kepada saya. Adakah saya punya utang kepada kalian? Cepat tagih sekarang." Maka Sayyidina Abu Bakar menangis pada saat tersebut. "Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" kata sahabat yang lain. "Sebentar lagi Rasul akan meninggalkan kita. Islam lagi majunya pada saat tersebut. Suatu saat akan maju kembali lagi dipegang oleh Imam Mahdi nantinya." Bapak ibu-ibu yang menakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hei sahabatku, apakah ada yang pernah saya lukai, saya caci maki, saya hina?" Maka dari belakang seorang sahabat yang bernama Ukasyah mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, dulu engkau pernah cambuk perut saya Rasulullah." Maka Rasul turun dari mimbarnya memanggil yaitu Ukasyah, "Maju wahai Ukasyah, maju." Begitu maju Ukasyah, di depannya ada sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi mengatakan, "Hei Ukasyah, jangan engkau balas kepada Nabi. Nabi sedang sakit. Nabi sedang sakit parah di papah pada saat tersebut. Jangan engkau balas kepada sahabat." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hei sahabatku, ini urusan saya dengan
dengan Ukasyah. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW menampilkan dirinya Nabi, tidak pernah menampilkan dirinya Rasul ketika pada saat tersebut urusan hablum minan nasnya tersebut. Maka ketika maju sampai depan, Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa saya akan memukul engkau sedangkan engkau di atas mimbar? Turun ya Rasulullah. Maka turun Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, dulu engkau memukul dan mencabuk saya ketika perang Badar. Maju perut saya engkau pukul pada saat tersebut keluar barisan. Sedangkan engkau sekarang saya mau pukul menggunakan cambuk. Mana cambuk yang dulu tersebut? Maka Bilal diperintahkan mengambil cambuk tersebut. Lalu ketika ngambil cambuk tersebut diberikan kepada Ukasyah. Hai Ukasyah, sekarang cambuk pada saat sekarang. Apa kata Ukasyah begitu memegang cambuk tersebut? Ya Rasulullah, dulu saya ini dicambuk gak pakai baju. Sekarang kau pakai baju, gak bisa, gak adil ya Rasulullah. Buka baju engkau ya Rasulullah. Maka Rasul membuka pakaiannya tersebut dalam kondisi menutup aurat. Putih kemerahan badan Nabi Muhammad SAW dan nyala badan Nabi Muhammad SAW, badan yang begitu suci. Cepat wahai Ukasyah, pukul ya Ukasyah. Maka Ukasyah memutar tongkatnya tersebut, lalu melempar tongkat tersebut, lalu mencium perutnya Nabi Muhammad SAW. Penuh air mata di perutnya Rasul SAW. Maka Rasul mengatakan, ma hadza ya Ukasyah, apa yang kau lakukan ya wahai Ukasyah? Ya Rasulullah, demi Allah, dulunya dia preman ini Ukasyah, tapi begitu beriman dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya takut berpisah dari engkau ya Rasulullah. Cita-cita saya agar kulit saya berjumpa dengan kulit engkau ya Rasulullah. Dicium kulitnya Rasulullah SAW. Dia penuh air matanya, dia cium perutnya Rasulullah SAW dengan wangi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, maukah engkau melihat wajah ahli sorga? Lihatlah wajah Ukasyah. Karena sudah bersentuhan dengan wajah atau kulit yang mulia itu wajahnya Nabi Muhammad, yaitu perut Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di Karang Panas ini dan orang yang hadir di tempat ini majelis sholawat seperti ini, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka pesan saya kepada bapak ibu, di mana majelis sholawat hadir, di mana pembacaan Barzanji hadir, di mana pembacaan Siftud Duror hadir, di mana pembacaan Dia Ulama hadir, itu memupuk hati kita menjadi hati yang penuh cinta, senang dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di mana majelis ilmu hadir, di mana kajian hadir, terutama kajian hadis Nabi Muhammad SAW yang rutin yang kita baca di masjid yang kita cinta ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita baca diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum orang tua kita, sesepuh masyarakat kita di tempat ini maupun dimanapun tempat dia berada pun juga dikirimkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangga melihat kita hadir di tempat ini dan pahala salawat juga kepada mereka. Semoga sesepuh masyarakat kita yang ada di Lombok juga diberikan pahala juga seperti ini. Dan semoga orang-orang tua kita yang sudah meninggal pun diberikan juga pahala. Mereka bangga melihat kita pada saat ini, dan semoga keturunan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, istri kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, suami kita diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala, urusan kita yang sulit dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di kampung-kampung kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan-urusan orang-orang beriman dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muslim dipermudah segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum naik majelis ta'lim, semoga mereka naik ke dalam majelis kajian, amin ya rabb. Semoga yang belum menutup aurat wanita-wanitanya, semoga menutup aurat pada saat tersebut. Ya Allah ya Rabb, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, di malam yang begitu mulia ini kami bersolawat kepada Nabi Engkau ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau haramkan mata kami melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat ya Allah. Berilah kami kesempatan di dunia untuk mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami sekali berjumpa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Engkau pernah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadha fa inna syaitana la yatamathalu bi. Sesungguhnya siapa yang berjumpa denganku, sesungguhnya itu benar aku. Berilah kami ya Allah kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi Engkau ya Allah, Nabi yang terbaik, Nabi yang pertama masuk surga, Nabi junjungan para nabi. Berilah kami kesempatan untuk mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berilah kami kesempatan untuk minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berilah kesempatan juga kepada kedua orang tua kami. Ya Rasulullah, berilah kesempatan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kedua orang tua kami bersama Nabi Muhammad SAW.
Jangan Kau haramkan surga bagi kedua orang tua kami. Mereka sangat berjasa bagi kami, kedua orang tua kami, ya Allah. Terkadang mereka telat sholat mereka, ya Allah, sebab kami, ya Allah. Kami baru mengetahui, ya Allah. Masukkan mereka surga duluan daripada kami. Orang tua kami bukan orang alim, ya Allah. Bukan orang soleh, tapi mereka berjasa kepada kami, ya Allah. Kami sering membentak mereka, ya Allah. Kami sering melawan mereka, ya Allah. Kami sering menyakiti hati mereka, ya Allah. Masukkan mereka surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ibu kami, ya Allah, masukkan surga bersama Sayyidah Khadijah, bersama Sayyidah Fatimah Zahra, ya Allah. Ya Rasulullah, anak-anak kami, ya Allah, di zaman sekarang, ya Allah, kami penuh ketakutan, ya Allah. Kami takut meninggalkan mereka, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Di zaman saat ini, ya Allah, jaga anak-anak kami, ya Allah. Kami penuh ketakutan, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kami, ya Allah. Berilah mereka hidayah, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, jaga anak-anak kami, ya Allah. Naikkan mereka ke masjid, ikut kajian, ya Allah. Jaga cucu-cucu kami, ya Allah, tetangga-tetangga kami, ya Allah. Selamatkan keluarga kami di dalam kubur, ya Allah. Selamatkan tetangga-tetangga kami, ya Allah. Berilah hidayah di kampung kami, ya Allah. Berilah hidayah di kampung kami, ya Allah. Satukan hati kami semua, ya Allah, kepada saudara-saudara muslim kami, ya Allah. Jangan putuskan hubungan kami, ya Allah, kepada saudara-saudara muslim kami. Banyak hak-hak Engkau kami tidak tunaikan, ya Allah. Kami lalaikan, ya Allah. Terlalu banyak dosa kami, ya Allah. Ya Allah. Kami takut sakratul maut, ya Allah. Takut. Kami takut di dalam kubur, ya Allah. Pertanyaan mungkar dan nakir, ya Allah. Jangan sampai kubur menghimpit kami. Amal kami sedikit, ya Allah. Dan amal penuh kesombongan, ya Allah. Amal penuh riya, ya Allah. Terimalah salat kami yang penuh tidak khusyuk, ya Allah. Terimalah zikir kami, puasa kami, ibadah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, daripada azab kubur, ya Allah, di siratul mustaqim, ya Allah. Jadikanlah kami melewati sirat secepat kilat, ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالبا إلا وفقته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, istri-istri kami, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka salihah, ya Allah. Jadikanlah mereka salihah, ya Allah. Jadikanlah mereka salihah, ya Allah. Jadikan mereka salihah, ya Allah. Kami ridho terhadap dia, ya Allah. Kami jadikanlah mereka salihah, ya Allah. Bersifat sebagaimana sifat istri-istri Nabi, ya Allah. Bersifat dengan sifat Sayyidah Khadijah, sifat Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam, ya Allah. Istri-istri kami, ya Allah. Dialah madrasah anak-anak kami, ya Allah. Dialah sekolah anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah dia salihah, ya Allah. Masukkanlah mereka bersurga bersama kami, ya Allah. Anak-anak perempuan kami, ya Allah, kami takut meninggalkan mereka, ya Allah. Jaga mereka, jauhkan daripada perzinahan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari perzinahan, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jauhkan daripada minuman khamar, ya Allah. Narkoba, ya Allah, jauhkanlah mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa orang-orang yang mengenal kami, ya Allah. Dan kami mengenal mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa teman-teman kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina at-taubah taghsil kulli haubah
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا اصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.